Dari saya sendiri juga nggak apa-apa sih wakilin dia. Baik, diantisipasi aja ya kalau misalnya nanti nggak hadir. Dodi ya. Iya Pak. Oke. Yuk silakan Pak Santo, kita mulai saja Pak. Kita mulai ya. Mari kita persatukan hati kita. Kita mau persiapkan pagi ini. Kita mau bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya setiap doa orang yang percaya pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau bawa korban persembahan kami pagi ini sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi ini Kau disenangkan ya Tuhan. Engkau ditinggikan, Kau dimuliakan. Berkati setiap kami, lawat setiap kami Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini mengalir ke dalam setiap hati kami, memberikan satu kekuatan, memberikan satu pencerahan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mau mulai ibadah doa pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Oralaba shanda karabaraba. Mari saudaraku kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Shana karamaya ralaba sanda karalabaya ralaba sandi. Hinama sanda karalabaya ralaba sando. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Syarala bataka sanda karala bayara la bala 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 bala. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Orala bataka sanda karala bayara la bara bala bara bara bara. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Syarara bara 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 bara. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Yesus, katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Kau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembah Dia, jadikan Yesus Raja. Iyalah basande, haleluya. Syarala bala bala bayarala bala 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 bala. Oh rala basanda, haleluya. Terima kasih. Yarala bala 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 bala. Oh kami bawa korban syukur pagi ini padamu Tuhan. Engkau yang kami puja, Engkaulah Raja kami. Alam semesta memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Orala barala bayarala barala bala 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 bala. Syarala bayarala 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 bala 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 bala. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Syarala bara 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 bara. Mari pagi ini kita bawa korban syukur kita yang terbaik. Syarana bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala.
Hadir Kau Tuhan di ibadah kami pagi ini Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Amin. Hosana. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita angkat tangan kita, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar amin, lihat namamu besar termulia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oralaba shanda karalaba, dialah raja segala raja. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, alam semesta menyembahmu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Oh, sana bagimu Tuhan. Syaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Oralama sanda karalaba sande. Hinanaralaba sanda yaralaba yaralaba laba laba. Oh haleluya. Syaralaba laba 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 laba. Glory bagimu Yesus. Oh syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, jangan diam. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia pagi ini. Oh, berkat tercurah dari surga, berkat tercurah dari surga. Kesembuhan terjadi pagi ini, pemulihan terjadi pagi ini. Oh, kelepasan terjadi pagi ini. Mujizat yang besar boleh kami terima pagi ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus. Oh syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Kau Yesus. Kami sembah Yesus. Mari kita mau katakan dengan iman. Katakan, Kau Yesus yang selalu. Kau Yesus yang selalu beriku kemenangan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kau Yesus yang selalu beriku kekuatan. Tak sedetik pun Kau meninggalkanku. Katakan sekali lagi, Kau Yesus. Kau Yesus yang selalu beriku kemenangan. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Yesus. Kau Yesus yang selalu beriku kekuatan. Tak sedetik pun Kau meninggalkanku. Katakan besar, besar sungguh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib
sungguh kasih-Mu Yesus, kekal sampai selamanya. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Raja segala raja. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Raja segala raja. Katakan dari awal, saudara, katakan dengan iman, Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu beriku kemenangan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kau Yesus yang selalu beriku kekuatan. Tak sedetik pun Kau meninggalkanku. Katakan besar, besar sungguh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib sungguh kasih-Mu Yesus, kekal sampai selamanya. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Raja segala raja. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Raja segala raja. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Raja segala raja. Ku berikan syukurku, ku berikan hormatku, ku sembah Engkau Yesus sebagai Raja. Ku sembah Engkau Yesus sebagai Raja. Ku sembah Engkau Yesus sebagai Raja. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dialah Raja segala raja. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus sebagai Raja kami. Kau yang layak Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus, yang selalu memberi kami kemenangan, yang selalu memberi kami kekuatan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Engkau baik, teramat sangat baik. Syaralama yarala bara bala 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 bala. Uralama sandakarala bayarala 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 bala bala bala. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur kami. Kami berikan hormat kami padamu Raja kami. Oh haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita
Kita mau mendengarkan taburan firman Tuhan pada pagi ini. Biar benih firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar bertumbuh, berakar dan berbuah. Hidup kami boleh berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Pak Hizkia ya Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat pagi ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi, penuhi. Oh terima kasih Yesusku. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Oh rala bakara la basandara la basandara la bakoriandara la basandara la barala bakoriandara la basandara la ba. Oh rala bakoriandara la. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Pak Santo, yang telah membawa kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan terus berada dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati firman-Mu Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu dan mau terus mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu juga Tuhan. Hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar semua yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Tuhan. Tuhan cegah apa yang tidak berasal daripada-Mu ya Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi setiap kami dan kami mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengikat semua pekerjaan setan yang mencuri benih firman apapun, sedikit pun. Aku ikat, aku patahkan dalam nama Yesus. Kami terbuka untuk Roh Kudus-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Hendrawan, sebagai Bapak Rohani kita, dan juga Pak Obed yang memberitahukan kepada saya. Yang pertama lewat istrinya yang terkasih, katanya takut Om Obed lupa, jadi aku kasih tahu duluan katanya. Nah, tahunya kemarin Om Obed juga langsung WA saya. Baik teman-teman, di sini saya lihat luar biasa, Bapak Ibu luar biasa. Bagi saya, kita semua ini sekarang sudah menjadi murid karena sudah 1 bulan lebih ya kita bersama-sama, dan selalu ada di 60 lebih ya, sampai 70 sampai hampir 80. Dan yang saya lihat semua orang-orang yang ada sekarang itu ada di waktu-waktu dari awal gitu. Dan bagi saya ini adalah murid ya, ini adalah murid. Ada bapak, ada gembala, juga ada pengajar-pengajar di sini juga, dan kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dari bulan yang lalu. Ini sudah 1 bulan lebih kita, jadi luar biasa ini Tuhan. Amin. Saya percaya ini
apa yang menjadi kehendak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa ini sedang tergenapi di BCC ya, tergenapi di cabang ranting yang lain juga. Jadi saya sendiri senang gitu, saya sendiri senang gitu, saya sangat senang gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang bersifat nubuatan bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Saya berdoa memang ada anak-anak muda yang tergabung supaya mereka bisa mendengarkan ini. Selain kita orang-orang tua, memang anak-anak muda juga harus mendengar ini, karena ini sesuatu yang menjadi panggilan kita Indonesia dan juga generasi Yeremia. Nah coba saya share screen dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya harus minta tolong Rohi dulu sebentar. Share screen-nya dulu yang dari sini. Jadi bikinnya di sini. Siapkan ya. Iya Bapak Ibu, sambil Rohi sedang membuka PowerPoint-nya. Saya gaptek juga ternyata. Ya, baik Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, tahun 2012 dalam WPA, seorang hamba Tuhan bernama Rick Riding itu menyampaikan satu nubuatan bagi gereja kita dan bagi Indonesia, dan nubuatan itu hari-hari ini sedang tergenapi bagi bangsa kita. Di dalam nubuatan itu Rick Riding menyampaikan bahwa ada 3 negara yang akan dipakai Tuhan, bergerak bersama Tuhan. Ada 3 negara yang akan dipakai Tuhan untuk membawa lawatan Tuhan sampai ke Timur Tengah. Dan ini akan mengubah Timur Tengah, mengubah atmosfer yang ada di Timur Tengah, dan juga akan membuat Timur Tengah dilawat oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketiga negara itu adalah Korea, Indonesia, dan juga China. Korea digambarkan sebagai Korea digambarkan sebagai kuda. Korea digambarkan sebagai kuda. Indonesia digambarkan sebagai gajah, dan China digambarkan sebagai unta. Kalau mau ke atas ke pertama. Yang pertama yang harus kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan ini berkata, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Jadi Bapak Ibu, gereja kita tuh sangat bersyukur karena kita yang dibawanya melihat dan mengikuti bapak-bapak rohani kita, pemimpin-pemimpin rohani kita yang mempercayai setiap nubuatan yang disampaikan oleh para nabi yang dituntun oleh Roh Kudus,
dan mempercayai lalu mengikuti, tidak hanya mempercayai, ya. Memang masih ada anggota-anggota jemaat yang belum mempercayai. Kita tidak bisa pungkiri itu, memang masih ada. Karena saya beberapa kali sharing dan juga dalam tanda kutip berdebat gitu kira-kira ya, seperti itu ya, tentang nubuatan dan juga tentang bahasa roh ya. Jadi tidak hanya di kalangan jemaat tapi di kalangan pengerja pun masih ada yang belum mempercayai 100% ya. Bagi mereka nubuatan sudah tidak ada gitu kan, tapi mereka ada di gereja kita. Namun saya melihat itu sedikit orang-orangnya dibandingkan dengan orang yang mempercayai nubuatan dan pewahyuan yang Tuhan kerjakan dengan progresivitas yang terus-menerus dilakukan oleh Roh Kudus. Dan saya pastikan di tempat ini kita mempercayai setiap nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Betul kata firman Tuhan di ayat 21, kita harus menguji setiap roh. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, 3 negara ini akan membawa lawatan Tuhan yang besar. Yang pertama Korea yang digambarkan sebagai kuda, ini mereka berlarinya cepat sekali ya. Tahun 2019 seperti yang teman-teman ketahui, waktu itu saya diutus oleh Gembala Sidang untuk berada di Turki selama 1 tahun 3 bulan. Dan betapa luar biasanya waktu kita ketemu di sana dengan teman-teman Korea dan China ini, mereka digambarkan sebagai unta dan kuda ini, lalu kita sebagai gajah. Itu saya lihat bahkan orang Korea ketika berjumpa dengan kita itu mereka menangis. Ya, mereka menangis karena bagi mereka kehadiran Indonesia di sana itu sedang menggenapi nubuatan. Ya, sedang menggenapi nubuatan. Nah Korea ini bergeraknya sangat cepat Bapak Ibu, di mana-mana mereka ada. Dan kalau mereka berdoa, orang Korea berdoa, waduh itu udah kayak lebah kalau mereka berdoa. Bahasanya mereka juga kita kan nggak ngerti, memang sedikit-sedikit mengerti, paling ngertinya cuma terima kasih doang gitu kan. Yang lainnya nggak ngerti gitu. Ya mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang senang film Korea pasti ada sedikit-sedikit mengerti gitu. Kalau saya sih nggak terlalu senang, bukan terlalu senang, nggak suka nonton film-film gitu. Ya, lalu camel, unta. Itu adalah China. Mereka digambarkan sebagai pengusaha-pengusaha yang akan menolong secara finansial untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Timur Tengah dan juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di Timur Tengah. Ini mereka membawa begitu banyak barang gitu, sehingga orang-orang yang ada di Timur Tengah bisa terberkati dengan kehadiran mereka secara finansial. Lalu yang ketiga itu Indonesia. Indonesia digambarkan sebagai gajah. Gajah itu memang lambat sekali, jalannya lambat. Ya, pelan-pelan. Tapi dalam nubuatan itu berkata kalau gajah ini melangkah maka akan terjadi gempa. Ya, akan terjadi gempa. Akan terjadi gempa. Belalainya itu digambarkan seperti shofar, ya. Dan itu mirip banget, pelayanan shofar di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Nah, 5 tahun belakangan ini pelayanan shofar itu sangat luar biasa sekali di Indonesia. Bahkan sampai anak-anak kecil pun sudah meniupkan shofar. Di gereja kita khususnya di doa MDPJ di Sentul, di sana sudah ada pelayanan shofar. Dan yang tadinya tidak ada, tapi sekarang sudah ada, sudah luar biasa sekali. Gajah ini kalau dia melangkah, dia membuat goncangan-goncangan yang besar. Lalu ketika gajah ini melangkah, maka negara-negara yang ada di sekitarnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, itu juga akan mengikuti kegerakan ini. Belum setahun ini Bapak Ibu, ada kegerakan yang namanya SMI. SMI itu Singapura, Malaysia, Indonesia. Itu 24 jam, global prayer. Itu 24 jam. Itu terjadi setelah adanya EPT. Lihat, jadi Indonesia ketika bergerak secara mendunia dalam doa pujian penyembahan itu mereka mengikuti.
Yang tadinya gagasan ini, nubuatan ini yang disampaikan oleh Tom Hess waktu di Singapura tahun 2000-an itu dia sudah menyampaikan nubuatan untuk 3 negara ini, Singapura, Malaysia, Indonesia akan tergabung dalam kesatuan dalam doa bersama-sama secara kontinu, dan baru terjadi baru-baru ini. Ada 3 bulan belakangan ini baru terjadi setelah Indonesia bergerak dalam APT, President Worship 24 jam setiap hari. Lihat itu kegerakan nubuatannya semakin hari semakin terjadi dan semakin digenapi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekitar 3 minggu yang lalu, itu ada dari JDN, mereka utus sekitar 18 anak muda ke Turki, dan mereka melayani orang-orang Turki, melayani orang-orang yang ada di Turki sana dalam penginjilan. Mereka sangat menggebu-gebu dan baru pulang, sekarang lagi di karantina. Mereka lagi di karantina di bandara dan di hotel yang ada di Jakarta, dan dia bilang saya salah satu yang menopang mereka. Mereka bilang, Kak, nanti kami akan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di Turki. Artinya begini, negara-negara Timur Tengah hari-hari ini sedang terbuka oleh lawatan Tuhan, dan Indonesia punya peranan penting. Oleh sebab itu tadi saya berdoa kepada Tuhan, dari kemarin ada anak-anak muda yang bisa mendengarkan ini dan bisa menangkap apa yang sedang Tuhan memang kerjakan. Dan kita juga orang-orang tua bisa mengimpartasikan bagi anak-anak kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini ada gelombang yang besar, lalu ada peselancar, ada yang jatuh, ada yang tetap berselancar. Gelombang itu digambarkan sebagai gerakan Roh Allah, gerakan Roh Kudus. Kalau kita sering mengatakan kan pencurahan Roh Kudus, juga ada api Roh Kudus, juga ada gelombang Roh Kudus, ya kan? Ada gerakan Roh Kudus. Jadi sekarang ini gelombangnya luar biasa. Saudara, di mana saja sekarang itu sudah ada doa 24 jam lagi. 24 jam lagi. Di waktu sekarang ini, waktu kita bersama-sama doa di BCC, di tempat-tempat lain juga, di cabang-cabang kita yang lain juga, mereka juga melakukan doa. Jadi kegerakan doa betul-betul sedang terjadi hari-hari ini, sedang terjadi baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu, kita lihat ini gambar ini. Ini adalah seorang peselancar, ada 2 orang, yang satu terjatuh, yang satu masih berselancar. Nah, apa yang harus mereka lakukan para peselancar ini? Mereka harus terus berlatih dan harus, bahasa sehari-hari kita itu harus pintar, harus jago, supaya dia bisa mengimbangi ketika ombak itu datang, ketika gelombang itu datang, dan dia tetap berada di gelombang itu sampai di tujuannya. Tapi kalau kita tidak terlatih, kalau kita cuma coba-coba, maka akan seperti yang di belakang itu. Dan hari ini kita berada di doa pagi ini, sebenarnya kita sedang berada di gelombang, berada dalam gelombangnya Tuhan. Jadi kita sedang mengikuti gelombang itu, kemanapun Roh Kudus sedang membawa gereja kita sedang berada di situ. Puji Tuhan, kita punya gembala yang peka, yang mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga kita sangat mudah untuk kita mengikuti tuntunan Tuhan, karena kita punya pemimpin mengikuti tuntunan Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati, karena gelombang itu bukan gelombang yang kecil. Bagi peselancar itu, gelombang kecil itu nggak mau mereka berselancar gitu kan. Gelombangnya kecil gitu. Saya ingat waktu di kampung, ya orang kampung kan yang ngomong ini kan. Itu kalau musim barat, saya sih belum mengalami tsunami kami. Tapi yang namanya ombak gelombang 3-4 meter sering ngalami. Bahkan saya pernah tenggelam di laut, tengah malam buta lagi. Ya kan, dengan gelombang yang sangat luar biasa. Nah, saya ingat di Sulawesi Utara itu ada musim-musim gelombang laut yang besar. Kami bilang itu angin barat. Kalau angin barat bertiup, semua angin timur, selatan semua kalah. Itu angin paling memakan banyak korban. Nah, kalau di kampung angin itu datang, ombaknya bisa sampai 3-4 meter. Apa yang kami lakukan sebagai anak-anak pada waktu itu, kami ambil itu papan tempat tidur. Kalau di kampung itu kan tempat tidur kan ada papan, lalu taruh busa kan, taruh kasur gitu kan. Nah, kami ambil itu papan-papan itu yang 2 meter itu, lalu kami pikul, kami lari ke laut, dan
Kita kejar-kejaran di laut dan itu rasanya luar biasa banget tuh, kayak di atas angin, kayak di alam roh gitu. Kayak sesuatu yang sangat sensasional gitu. Kita bisa berselancar gitu kan. Nah, kadang kita juga tabrakan gitu. Waktu selancar tuh kadang tabrakan karena nggak bisa dikendalikan. Orang kita tiba-tiba bisa berselancar gitu karena kan angin badai itu kan datang sekali-kali kan, seperti itu. Akhirnya mama kita marah-marah, ini kenapa nih papan basah-basah semua katanya. Iya, dari laut semua tuh papan, iya kan. Jadi kita senang banget. Jadi kalau peselancar itu dia lihat gelombang yang besar, dia sangat senang banget. Nah, hari-hari ini sebenarnya kita lagi melihat gelombang yang dahsyat, gelombang Roh Kudus yang luar biasa. Harusnya kita menjadi orang yang sangat exciting, orang yang sangat antusias, orang yang sangat betul-betul bersemangat. Kenapa? Karena kita bisa ada di situ dan pesan Tuhan begini, ketika terjadi gelombang yang besar ini, maka lawatan Tuhan dan juga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu pasti terjadi. Amin. Saya ingat waktu tahun 2018 ketika saya kan sempat keluar dari Departemen Doa, Bapak Ibu tahu, dan saya bergabung di BCC. Saya ngomong waktu itu ke Bapak kita, Pak Hendrawan, Pak, saya mau bergabung dengan BCC karena saya mau resign nih dari kantor gereja. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, banyak orang yang bilang saya salah melangkah. Banyak, sangat banyak. Tapi saya percaya saya benar. Maksudnya bukan benar membenarkan diri. Saya tepat, saya mengambil tindakan. Ini yang saya sedang ngomong, mengikuti tuntunan Roh Kudus. Pada waktu itu saya bicara dengan istri, setelah kami berdoa saya bicara dan istri setuju. Akhirnya kami memutuskan untuk resign dan bergabung dengan BCC sampai hari ini. Dan sampai rapture ya. Bapak Ibu, saya mau ngomong sesuatu yang apa yang kami alami. Ketika saya bergabung dengan BCC, yang pertama yang saya lihat itu adalah pembapaan. Yang kedua adalah komunitas. Ini peselancar ini Bapak Ibu, itu di kaki mereka itu ada tali yang mengikat di papan itu. Itu ada talinya Bapak Ibu. Jadi bukan tidak ada tali, ada. Jadi waktu dia jatuh, dia akan tetap papan itu akan tetap berada dekat dia sehingga dia bisa menggapai dan dia bisa naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini berbicara tentang satu komunitas ya. Kalau kita jatuh, ya, teman yang lain masih bisa tolong kita, ya kan? Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang ini adalah tuntunan Tuhan? Ini Bapak Ibu, waktu saya diutus 1 tahun 3 bulan ke Turki, itu hanya dari teman-teman dari BCC, dari KUL yang selalu menemani saya dan menemani istri saya. Dari Departemen Doa gak ada. Saya bukan mengecilkan mereka, bukan. Mereka hanya komunikasi lewat WA saja. Tapi untuk bersama-sama dalam kebersamaan, dalam saling tolong menolong, saling membangun, itu adalah teman-teman dari BCC, Bapak kita, dan juga teman-teman dari KUL, dari KUL Full of Miracle. Jadi itu jadi saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Waktu saya saya gabung dengan BCC. Kenapa? Karena saya punya komunitas. Bapak Ibu coba bayangkan kalau saya 1,5 tahun masih di Departemen Doa pada waktu itu dan tidak bergabung dengan BCC, maka istriku dan anak-anakku di sini, saya tanya dalam 1 tahun lebih itu berapa orang yang WA kamu bertanya apa kabar? Berapa orang? Bapak Ibu, saya nggak usah ngomong jawabannya. Tapi begini, saya bersyukur saya punya rumah BCC. Saya bersyukur punya bapak di BCC, saya bersyukur punya sahabat-sahabat di BCC yang selalu membantu, menolong dan bersama-sama dengan keluargaku yang ada di Bogor. Saya bersyukur, saya tidak perlu jawab yang pertanyaan yang saya tanyakan kepada istriku. Tapi seandainya waktu itu saya tidak bergabung dengan BCC, tetap berada di Menara Doa pada waktu itu, maka istriku dan anak-anakku dia punya komunitas. Waktu saya pergi dan mereka akan sangat kesepian. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita melakukan tugas yang besar, pelayanan yang besar, tapi keluarga tidak ada komunitas. Saya tidak punya komunitas. Ini yang sangat berbahaya. Menjadi saya kuat sampai hari ini, keluarga kami kuat sampai hari ini adalah komunitas. Jadi tadi malam kami setiap bulan itu perpindahan bulan dari 31 ke tanggal 1 itu biasanya mesbah. Keluarga di jam 23 ke jam 1 pagi. Jadi meninggalkan bulan yang baru, menyambut bulan yang baru.
Nah sekarang kita masuk di bulan yang baru, ya kan? Jadi sharing, Elia dapat apa? Yang mengagetkan saya adalah Elia menyampaikan apa yang digambar ini. Dia bilang begini, Dad, itu kan kalau orang berselancar, kan ada yang jatuh kan? Nah apa yang harus kita lakukan yang tidak jatuh? Kita harus tolong yang jatuh itu. Dia bilang begitu. Nggak terpikirkan, saudara, nggak terpikir. Anak kecil itu bisa ngomong gitu, itu nggak terpikirkan sama sekali gitu. Tapi dia bisa ngomong begitu, dan saya pikir ini pewahyuan. Ini apa yang Tuhan ngomong. Jadi waktu ada yang jatuh kita nggak bersenang-senang gitu, kita nggak hore gitu. Tapi kita balik, kita tolong dia gitu. Untuk apa? Kita bisa bersama-sama, harus finish bersama-sama. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada teman-teman hari-hari ini kita yang lemah, ayo saya mengucap syukur betul Bapak kita punya tim yang luar biasa di BCC, khususnya Om Obed dan tim. Waduh itu kalau ada apa-apa tuh langsung telepon, wah bro di depan. Lalu teman-teman yang lain, jemaat yang lain merasakan bagaimana pelayanan kita di BCC dari Bapak kita, terus Pak Obed, terus Pak Pengaribuan, siapa nih namanya, lupa aku, Pak Frans. Wah itu kalau ada kematian sudah deh nomor 1. Om Dodi, wah itu luar biasa, pokoknya luar biasa. Jadi sesuatu yang memang ini gereja gitu, ini rumah gitu, harus begitu gitu, harus begitu. Dan saya percaya Tuhan mau kita seperti itu dan akan lebih lagi karena kapasitas kita semakin diperlebar oleh Tuhan. Dan saya percaya di doa pagi ini kapasitas kita terus diperlebar oleh Tuhan. Oke, saya lanjut lagi. Nah Bapak, ini di gambar kedua ini ada peselancar di atas dengan gelombang yang besar, tapi ini ada banyak orang di sini. Memang ada banyak yang jadi penonton Bapak Ibu. Akan banyak jadi penonton gitu, orang-orang yang hanya menonton, orang-orang yang akan mengkritik. Ya dia jatuh, ya itu dia bagus tuh, wah dia belok kiri, dia belok kanan gitu. Nah tabrakan gitu kan, kayak gitu. Ini orang-orang penonton nih yang saya pikir kalau orang-orang ini melemahkan kita, saudara, kita harus mendoakan mereka sungguh-sungguh gitu ya, supaya mereka masuk surga. Ya, mereka tahu ada gelombang, mereka tahu ada lawatan Tuhan yang sedang terjadi, tapi mereka nggak terjun gitu. Mereka cuma nonton aja. Saya bersyukur kita yang berada di sini sudah jadi murid, kita bukan hanya penonton gitu ya, tetapi betul-betul kita terjun. Nah, kita berdoa untuk teman-teman kita yang masih belum ikut agar supaya tidak menjadi penonton. Alasan-alasan yang lain kayak mengikuti doa-doa yang dari tempat lain, saya pikir itu sesuatu yang bukan alasan gitu. Karena hari-hari ini kita harus bersama-sama dengan Bapak, hari-hari ini bersama-sama dengan pemimpin kita, harus berada di dalam payung yang sama karena gelombangnya semakin besar. Kalau kita tidak mengikuti aturan, ini mereka nih ada aturan mainnya ini. Ada aturan main. Kalau mereka tidak ikutin aturan mainnya mereka dan mereka lupa, ini jatuh pasti. Jatuh. Kayak gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Nah, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gereja kita atau Indonesia, tapi saya percaya itu gereja kita. Begini yang saya percayai. Indonesia itu dipakai sebagai negara yang kuat dalam doa pujian penyembahan. Amin. Kuat dalam doa pujian penyembahan. Dikatakan bahwa ketika terjadi pujian penyembahan yang Indonesia naikkan, itu akan melepaskan belenggu-belenggu, akan menghancurkan penjara-penjara rohani, dan akan membebaskan jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu ingat dalam Kisah Para Rasul 16, di sana Paulus dan Silas pada waktu tengah malam mereka dibelenggu, mereka dipasung, tapi waktu mereka menyanyi, semua yang ada di penjara itu mendengarkan nyanyian mereka. Artinya mereka tidak menyanyi takut-takut, mereka tidak menyanyi malu-malu, pelan-pelan, bisik-bisik, tapi betul-betul mereka bernyanyi, oke? Mereka menyanyi. How great is our God. Jadi mereka menyanyi. Lawatan Tuhan terjadi. Nah, Indonesia, dan saya ini percaya gereja kita dipakai dalam gelombang lawatan Tuhan yang besar untuk membawa pemulihan bagi kota-kota, untuk membawa pemulihan bagi bangsa-bangsa. Dan apa yang Tuhan sedang siapkan hari-hari ini sedang terjadi. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk generasi kita, generasi Yeremia, agar supaya mereka menangkap ini. Karena tidak semua generasi Yeremia dipakai Tuhan, hanya generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan, membenci dosa, tidak kompromi, mereka akan dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu,
firman Tuhan tidak saya panjangkan karena kita akan masuk dalam doa-doa. Saya berdoa agar supaya apa yang saya sampaikan dengan sangat singkat dan sederhana ini kita bisa menangkapnya. Amin. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita berdoa. Korabasanda ralabakara labokurianda labasanda ralabakurianda labasanda orobohorebianda labasanda. Tuhan Yesus, Engkau sudah memanggil kami, sudah memanggil Indonesia, memanggil gereja kami, Tuhan, untuk menjadi pembawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kami yang ada di sini ya Tuhan, kami yang ada di sini dan keluarga kami dan anak-anak kami dan teman-teman kami yang tergabung di BCC, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai. Masih begitu banyak, masih ada miliaran jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, mereka perlu diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, mulai hari-hari ini terbuka Tuhan pintu-pintu gerbang yang berabad-abad di provinsi-provinsi, di kota-kota, di bangsa-bangsa untuk pelayanan kami terbuka Tuhan. Dari BCC dipersiapkan prajurit-prajurit yang gagah perkasa ya Tuhan, untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan di zaman ini. Kami berdoa untuk Bapak kami Pak Hendrawan bersama Ibu dan keluarga. Tuhan, pengurapan-Mu terus atas hamba-Mu Tuhan. Dari hamba-Mu mengalir kepada kami semua, mengalir kepada generasi Yeremia, dan generasi Yeremia bangkit dari BCC, dari Rayun 7. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa-doa. Bagi yang bertugas, mari mempersiapkan dirinya. Kita nyanyikan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Waktunya dipersilakan. Haleluya. Terima kasih kepada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji. Kembali Tuhan, pada pagi hari ini Bapa kami datang. Kami bersyukur Tuhan buat setiap lawatan-Mu Tuhan, atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di hari merasakan lawatan Bapa bagi kami. Kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami Bapa. Kebaikan-Mu hari lepas hari kami boleh rasakan hingga saat ini Bapa. Di mana kami Tuhan persatukan kami dengan hamba-hamba-Mu yang ada di BCC Tuhan. Kami boleh bergabung di dalam doa-doa pagi kami Bapa. Kami bangun Tuhan, hidup kami berkenan terus di hadapan Engkau. Kami terus menjadi mesbah doa Bapa, khususnya bagi bangsa kami, negeri kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau percayakan kami, untuk kami boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu ya Bapa di akhir zaman ini. Kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh terberkati Bapa. Bahwa Tuhan ingin memakai kami di akhir zaman ini Tuhan, untuk boleh membawa bangsa kami, negeri kami Indonesia Bapa, dilawat Tuhan,
Di Jamah Tuhan, Bapak, Indonesia boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kami tetap mau bersatu hati membawa bangsa kami Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami perlu Tuhan. Indonesia perlu Tuhan. Bangsa kami perlu jamahan dan lawatan-Mu. Jangan pernah tinggalkan Indonesia Tuhan. Tuntun kami dan bawa kami Tuhan untuk semakin melekat di hati-Mu ya Pak. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami boleh rasakan Tuhan penyertaan-Mu bagi bangsa kami Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh berbangga Tuhan kami ada di bangsa ini. Kami boleh berdiri untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Bapak. Kami mau bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Turunkan lawatan-Mu Bapak. Jamah bangsa kami. Jamah negeri kami Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan ada di dalam pikiran. Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk wakilnya Bapak Amin Mahruf Tuhan. Kami juga berdoa untuk para menteri dan jajaran kabinet yang ada saat ini. Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya kekuatan, hikmat Tuhan turun atas mereka. Roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka, Bapak. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan hati-Mu, Bapak. Membawa bangsa ini semakin takut dan takut kepada Engkau ya Bapak. Sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan seluruh pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau ambil alih seluruh pikiran, hati dan jiwa raga mereka ya Bapak. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka boleh membawa bangsa ini semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk angkatan keamanan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, untuk Polri Tuhan. Bahkan sampai lembaga-lembaga yang terkecil Tuhan yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Bapak berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Allah. Tuhan juga berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga keadilan, kebijakan boleh terjadi di bangsa kami. Sehingga Indonesia terus ada dalam keadaan aman, tertib Tuhan. Kami boleh terus ada di dalam kesatuan hati. Kami boleh terus bergandengan tangan Bapa untuk kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19 ya Pak. Tuhan, turunkan belas kasih-Mu buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Angkat sakit mereka dari COVID ya Tuhan. Kami percaya bahwa mukjizat kuasa-Mu turun atas saudara-saudara kami. Tuhan, tolong mereka, Pak. Kami percaya lewat penuaian, lewat sakit COVID-19 ini Tuhan, lewat musibah yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa di mana-mana, akan terjadi pertobatan jiwa di mana-mana Tuhan. Mereka yang sudah tinggalkan Tuhan lama, mereka yang sudah jauh dari Tuhan, Tuhan kembalikan hati mereka Bapa, agar mereka boleh berbalik dari jalan-jalan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan bahwa akan terjadi kesembuhan di mana-mana. Akan terjadi kehidupan di mana-mana, khususnya di bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat seluruh tenaga medis Tuhan yang saat ini sedang bekerja di garda depan Bapak, yang sedang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara kami. Bapak berikan mereka kekuatan ekstra, berikan mereka kesehatan yang baru Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka Bapak, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami percaya Indonesia dilawat Tuhan saat ini. Indonesia dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapak jangan tinggalkan Indonesia. Jangan biarkan ekonomi bangsa kami semakin terpuruk ya Bapak. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan terjadi pemulihan ekonomi di mana-mana, khususnya di Indonesia, Bapak. Sehingga Indonesia akan mengalami damai sejahtera. Indonesia akan mengalami kekuatan yang baru dalam segi ekonomi ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bagi bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Bapak kami serahkan bangsa kami, negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat hati kami, di saat kami mengangkat bangsa kami, akan terjadi mujizat besar-besaran di Indonesia. Akan terjadi keselamatan besar-besaran di Indonesia Bapak. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berdoa menangis untuk Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak kami serahkan bangsa kami, negeri kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap penduduk yang ada di negeri ini Tuhan. Tuhan taruh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga melalui Indonesia, bangsa-bangsa lain boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan-Mu Tuhan di hari pertama di bulan September. Kami percaya Tuhan, karya-Mu terus nyata bagi bangsa kami, khususnya Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Doa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Pak Handi. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menerima lawatan-Mu sebanyak ibadah ini Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode GBI. Engkau berkati Tuhan, Bapak Rubin Adi Abraham. Engkau berkati organisasi GBI ini Tuhan. Biar Pak Rubin Adi Abraham bisa membawa organisasi GBI ini untuk menjadi berkat buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk Pendeta Niko Notoraharjo. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan senantiasa dalam pelayanan Pak Niko Tuhan. Pakai Pak Niko lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perwahyuan, visi, dan misi yang sudah Engkau berikan kepada Pak Niko Tuhan. Yang membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Rayon 7, Bapak Sukadi Rusli ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kesehatan senantiasa. Engkau pakai Pak Sukadi Rusli lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bahkan kerinduan untuk dalam visinya ya Tuhan, 70 cabang, 1.500 kelompok, 2.500 kelompokku, dan 5.000 jemaat dapat terwujud ya Tuhan. Engkau dapat genapi Tuhan, khususnya di kota Bogor ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk pembangunan. Kami dukung doa untuk pembangunan Geraha Amal Kasih dan sekolah ya Tuhan. Kiranya hadirat-Mu nyata dalam pembangunan tersebut ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, untuk berkati panitianya, pekerjanya, bahkan Engkau berkati untuk segala urusan perizinan dapat berjalan secara lancar ya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau sudah cukupi dan sudah siapkan dana-dananya ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan di BCC ini, untuk di Bukit Cimanggu ini. Terima kasih Tuhan untuk Pak Hendrawan yang sudah menjadi gembala di Bukit Cimanggu ini Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, bahkan wibawa ilahi senantiasa menyertai Pak Hendrawan dalam pelayanannya.
Pakai terus Pak Hendrawan dan Ibu Penny Tuhan dalam pelayanannya terus Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan. Engkau jagai keluar masuknya Tuhan. Bahkan Engkau berkati juga keluarga apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga untuk Pak Yakob, Salapori dan Ibu Hana dalam pengembalaan di GBI Cilebut. Tuhan terima kasih Engkau telah pakai mereka. Terus pakai lebih heran lagi ya Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan oleh Pak Yakob. Tuhan berkati keluarganya, pekerjaannya, Tuhan jadikan berhasil ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga untuk kerinduan untuk memiliki rumah ibadah yang permanen Tuhan. Engkau berkati mereka, Tuhan akan genapi Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga untuk PI, GBI di Rancamaya, Pak Markus, Bu Angel ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam pengembalaan PI Rancamaya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, berdoa untuk keluarga mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk banyak jiwa-jiwa akan datang kepada PI di Rancamaya ini ya Tuhan. Bahkan persiapan untuk menjadi cabang Tuhan genapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengembalaan adopsi di DKI, Jawa Timur, dan Bali. Lawat penuh nyata ya Tuhan. Setiap orang benar akan datang Tuhan kepada di provinsi ini Tuhan. Berkati terus, bahkan lawatanmu, kuasamu nyata dan penuaian bakal terjadi di DKI, Jawa Timur, dan Bali. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di muka bumi ini Tuhan. Merendahkan diri, bersatu hati, bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, di mana semua bangsa akan menjadi murid-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Iwan, silakan. Ya. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan Yesus generasi Yeremia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan generasi Yeremia ini Tuhan Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus generasi Yeremia ini Tuhan yang terus Tuhan roh takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Biarlah generasi Yeremia ini Tuhan Engkau pakai lebih lagi Tuhan, dengan lebih-lebih lagi Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan otoritas-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa terus Tuhan untuk generasi-generasi Yeremia ini Tuhan yang cinta mati-matian dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan selalu Tuhan menjaga kekudusan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur haleluya, amin. Kami kembali Tuhan Yesus mengucap syukur buat campur tangan-Mu ya Tuhan, atas setiap doa-doa dan pergumulan yang terus kami naikkan ya Tuhan dari jemaat-Mu ini. Dan satu persatu doa-doa dijawab, satu persatu pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Ibu PDP Titi yang sudah kembali ke rumah karena pemulihan kesehatan. Terima kasih Bapa. Doa kami kiranya Tuhan terus sempurnakan kesehatannya hari lepas hari, pulih dan kembali ambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami juga naikkan doa syukur kami untuk Ibu Eva yang sudah dipulihkan matanya. Terima kasih kiranya Tuhan terus memberkati hidupnya. Hari lepas hari dipakai Tuhan dan diberkati. Terima kasih Bapak buat Ibu Emilia yang hari ini Tuhan, terima kasih 1 September 2021 sudah boleh pindah ke rumah yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau terus memberkati keluarga ini Tuhan, Engkau tuntun ya Tuhan Yesus. Engkau telah melepaskan mereka dari tidak ngontrak lagi, mereka sudah punya rumah sendiri. Engkau hadir ya Tuhan Yesus dalam rumah ini sebagai Raja yang berkuasa dan memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga untuk Ibu Susi yang sudah dipulihkan pasca operasi tangannya.
Terima kasih, Tuhan terus memberkati, biarlah tanda-tanda heran dan ajaib terus menyertai keluarga ini. Bapa di sorga, kami mau membawa keluarga-keluarga kami yang masih dalam pemulihan COVID-19, isoman, dan juga perawatan. Kami berdoa untuk Geri, anak dari Pak Yudi dan Ibu Lydia ya Tuhan, Ibu Lydia, dan kawannya ya Tuhan Yesus. Hasil swab positif, jadi belum bisa kembali ke Bogor setelah magang di Manado. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk isoman di Manado, agar ada percepatan ya Tuhan dan pemulihan dan kesembuhan bisa segera terjadi. Kami bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, ini saatnya mereka ditolong, saatnya Geri ditolong. Kami melihat, kami bersama-sama tahu bagaimana semangat di dalam mengikut Tuhan keluarga ini Bapa. Itu sebabnya kami minta ya Tuhan Yesus, bersegeralah tolong keluarga ini Tuhan, pulihkan Geri di dalam nama Yesus dan juga kawannya, sehingga mereka boleh sembuh dari sakit COVID-19 dan kembali ke Bogor dalam kasih dan karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih buat keluarga Pak Hizkia yang masih isoman Tuhan. Pak Sumitro Kanalung, Ibu Deborah Kanalung, Michael Kanalung, dan Esther Pangumpia, Iren Pangumpia. Kami bawa keluarga ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati tim medis, dokter, semua obat-obatan yang dikonsumsi ya Tuhan. Kuatkan imun mereka, kuatkan iman mereka Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya mereka terus mengalami ketenangan, mereka terus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa kesembuhan, dan kami percaya apa yang kami lepaskan terlepas di sorga, terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk anak dari Pak PDP Hizkia yang itu Skeno Salomita ya Tuhan, yang sudah disembuhkan dari buang-buang air dan muntah-muntah, sudah dibebaskan dari virus apapun dalam tubuhnya, dan sudah sembuh. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya hari lepas hari kami bawa anak ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang dia makan, minum, pakai, Tuhan pulihkan secara sempurna. Masa depannya kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Dia bertumbuh dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia tua. Tangan Tuhan yang terus menuntun. Tangan Tuhan yang terus menyertai, dan berkat Tuhan mengikutinya. Berkati keluarga kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga Bapak Gideon, pendoa GB Lautan, dan istri serta anaknya yang masih isoman. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kasih sayang-Mu, dan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi keluarga ini Tuhan, supaya segera mengalami pemulihan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, tidak hentinya kami terus membawa keluarga, sahabat, rekan kami, Pak Chandra, yang secara fakta sakit ginjal dan dirawat cuci darah Senin dan Kamis. Tuhan, kami bawa di dalam nama Yesus. Bukankah tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Kami tidak izinkan sakit penyakit terus menguasai tubuhnya ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami perintahkan sembuh ya Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan, sembuh dalam nama Yesus. Engkau sanggup memberikan ginjal yang baru. Bapa, kami anak, kami ahli waris, kami orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kami minta ya Tuhan, jawaban doa ini terjadi buat Pak Chandra ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati hari lepas hari, biarlah pemulihan terus terjadi. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Carlos anak dari Bu Esther Siagian, yang batuk dan asma. Tuhan terus bekerja di dalam nama Yesus. Kiranya batuknya disembuhkan, batuknya dipulihkan, asmanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Bu Rahayu ya Tuhan, yang sakit tenggorokan dan telapak kaki, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih untuk Bu Fatima yang sakit asam lambung dan dirawat di Rumah Sakit Mulia. Bapak, kami bawa Bu Fatima ke dalam tangan-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan, terus bertambah-tambah atasnya Bapak. Dan kuasa-Mu semakin nyata atasnya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi atas Ibu Fatima. Tuhan terima kasih, kami juga bersyukur, kami terus membawa doa, dan tidak henti-hentinya Tuhan untuk Ibu Lydia Eng yang mau menjual rukonya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gerakan dan jamah mereka yang membutuhkan tempat usaha, tempat tinggal berbentuk ruko, dan mereka boleh mendapatkan informasi tentang penjualan ruko ini Tuhan. Tuhan kiranya boleh menemukan pembeli yang tepat dengan harga yang tepat yang sudah disepakati di dalam nama Yesus. Sehingga dengan penjualan ruko ini biayanya boleh dibutuhkan, diperlukan untuk keperluan yang lain. Di dalam nama Yesus, Tuhan bersegeralah menolong Ibu Lydia Eng ini. Di dalam nama Yesus. Ibu Priscilla, kakak dari Ibu Christmas ya Tuhan, permasalahan rumah tangga, dan untuk kembali kepada Tuhan. Kami bawa keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Matius 11 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau akan memberikan kelegaan. Untuk itu Bapa, kami berdoa untuk keluarga ini. Satu-satunya pemulihan adalah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saling mengampuni, saling melupakan, saling memberkati terjadi atas keluarga ini dalam nama Yesus. Dan kerukunan serta damai sejahtera sukacita Allah memelihara keluarga ini. Sebab dengan rukun dan damai, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami doa untuk juga Pak Nasrul ya Bapak, yang sampai hari ini membutuhkan campur tangan Tuhan tentang biaya pendidikan anak-anaknya ya Tuhan. Bapak cukupkan ya Tuhan Yesus. Sudah ada berkat, tapi kami berdoa supaya ada cukupkan ya Tuhan, sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami untuk sepupu dari Pak Esko ya Tuhan, Pak Jendamin Barus, Bu Terulin Baru Tarigan, dibebaskan dari roh jahat. Segala kuasa yang mengikat keluarga ini demi nama Yesus terlepas dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Menggenapi kebenaran firman Tuhan. Matius 18 ayat 18-20. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, doa kami untuk Pak Jimmy, suami daripada Bu Susan dan kawan-kawan. Diberikan kesehatan ya Bapak, karena sedang di karantina. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi bagi suami daripada Bu Susan ini di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Pak Jimmy. Terima kasih Bapak. Doa kami juga Tuhan untuk usaha yang baru yang hendak dirintis oleh Bapak Anggiat, suami daripada Bu Nelly Sihombing. Tuhan terima kasih Engkau memberkati usaha daripada keluarga ini Tuhan Yesus. Bapak Anggiat ini Tuhan lipat gandakan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Multiplikasi ya Tuhan, karunia, talenta dagang yang mereka miliki, sebab dari sanalah berkat Tuhan mengalir, dari sanalah berkat Tuhan dilimpahkan di dalam nama Yesus. Beri hikmat ya Tuhan, beri hikmat ya Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami percaya lebih dari yang kami doakan serta kami pikirkan. Jauh Engkau akan menjawab dan Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang dalam perjalanan dan juga apa yang akan kami lanjutkan dengan aktivitas kami hari ini. Biar kiranya tuntunan Roh Kudus menyertai kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami beriman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, kekuatan iman dari Roh Kudus Tuhan di setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya ucapan terima kasih buat yang sudah melayani
buat Pak Iskia, terima kasih Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Untuk Pak Markus, WL, dan juga yang terlibat dalam doa, Bu Susi, Pak Hadi, Iwan, Pak Markus, ya semuanya berkati. Kemudian saya mengingatkan kembali setiap pelayan yang bertugas harap hadir 15 ya, jadi 10-15 menit sebelum acara supaya kita bisa melakukan koordinasi dan cek sound. Demikian, buat Bapak Ibu juga yang ingin bersaksi atau mengucap syukur atas jawaban doa kesembuhan, boleh menghubungi Pak Robert, Bu Grace untuk disiapkan slotnya di weekend nanti, hari Sabtu atau Minggu. Kemudian mengingatkan kembali besok kita tidak ada doa pagi, kita akan bergabung dengan Rayon 7 untuk kita bisa bersama-sama menaikkan doa dan pujian. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong diumumkan mulai Sabtu ini semua dari anak muda. Oh ya, betul. Baik. Tambahan pengumuman Bapak Ibu bahwa mulai September di hari Sabtu semua kegiatan akan diisi oleh tim BPA, baik itu WL, pendoa, kemudian firman Tuhan juga baik dari pelayannya maupun dari pembina-pembina di bidang anak, muda, remaja maupun dewasa muda. Ya, mari kita lihat gerakan-gerakan generasi Yeremia mulai terjadi ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Hizkia. Pak Hendrawan mungkin ada tambahan lagi, silakan Pak. Cukup Dodi. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Selamat Pak. semuanya. Makasih Pak Hendrawan, Pak Dodi, Bu Penny. Tuhan Yesus berkati. Berkati Pak Frans, Om Dodi, Om Santo, semua. Om Obet, hati-hati. Robert di mana? Robert jalan ya. Hati-hati Pak Robert. Kayaknya lagi